beberapa ratus saja ya. Jadi ketika kita akan kembangkan ini saja sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat Uber Farming. Pada pagi hari ini saya telah berada di salah satu hutan kota di Jakarta Timur ya ini. Nah, pada pagi hari ini memang sengaja kita mempunyai kegiatan untuk mengambil serasah daun ya, atau mungkin kita bisa kenal dengan namanya leaf mold ya. Nah, leaf mold ini seperti yang pernah kita kontenkan pada saat itu, leaf mold ini adalah sangat bermanfaat sekali bagi dunia pertanian kita ya. Dan selama ini kita selalu menjadikan leaf mold ini untuk membuat beberapa produk-produk dalam dunia pertanian. Terutama adalah ketika teman-teman akan membuat mikoriza ya, yaitu adalah jamur, dan biasanya kita bahan dasarnya adalah leaf mold yaitu, atau mungkin serasa daun yang ada di bambu. Kemudian juga biasanya kita juga membuat namanya trichoderma ya. Nah, trichoderma pun juga merupakan salah satu jamur yang kita gunakan untuk bisa menjadi penghalang dari patogen dari tanaman kita ya. Nah, demikian juga beberapa teman-teman lain pun juga selalu membuat namanya PGPR ya. PGPR itu adalah salah satu senyawa yang kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman-tanaman kita ya. Nah, biasanya kita nanti juga akan mengambilnya dari merupakan serasah ya, termasuk juga serasah bambu ya. Nah, pada hari ini kita sengaja mengambil serasah daun ini, atau serasa daun-daun yang ada di sini, atau kita kenal leaf mold ini, adalah untuk meningkatkan mikroorganisme yang ada di lahan kita ya. Nah, jadi sebenarnya secara idealnya bahwa pupuk yang terbaik atau pembenah yang terbaik dari sebuah tanaman itu adalah sebenarnya adalah dari serasa ini ya. Jadi sebenarnya kompos yang terbaik, pupuk apapun yang terbaik, yang organik itu adalah sebenarnya ada di sininya. Nah, idealnya itu adalah kita seidealnya ya, bukan sebaiknya, adalah seidealnya itu adalah memindahkan serasa ini ke lahan kita. Jadi kita sebenarnya kalau seandainya serasa ini sudah kita bisa kembalikan ke lahan kita, sebenarnya kita tidak harus lagi ya menggunakan pupuk yang macam-macam ya, karena dengan serasa ini sebenarnya sudah cukup ya untuk memperkuat mikroorganisme yang ada dalam tanaman ya. Nah, namun kalau itu kita lakukan, itu pasti akan sangat merusak sekali lingkungan ya. Jadi kalau semua orang berpikir bahwa dia mengambil serasah yang ada di hutan, kemudian dia mengembalikannya atau meletakkannya di lahan pertaniannya, tentunya hutan pun akan bisa terjadi erosi ya. Dan tanaman di hutan pun mungkin akan gundul, dan itu akan membahayakan sekali dalam dalam ekosistem dari pertanian kita ya. Nah, salah satu cara bagi kita adalah kita tidak harus merusak alam, tapi kita bisa memanfaatkan mikroorganisme yang ada di lahan ini dengan pemikiran kita hanya mengambil sedikit saja dari mikroorganisme di sini, kemudian kita mengembangbiakannya. Jadi tanpa harus merusak atau mengganggu ekosistem yang ada di hutan kita ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa kalau kita lihat mikroorganisme yang ada di satu genggam ini itu bisa miliaran ya jumlahnya. Nah, yang kita tahu hanya beberapa puluh atau beberapa ratus saja ya. Tetapi pada prinsipnya mikroorganisme ini banyak sekali yang belum kita ketahui ya. Nah, jadi yang beberapa saja yang kita ketahui ya. Jadi mungkin kita berharapkan di anak cucu kita ke depan ya, semua mikroorganisme yang ada di sini, yang miliaran jumlahnya ini, yang satu genggam ini, itu nanti akan bisa diungkap ya oleh ilmu pengetahuan ya. Nah, tapi karena kita tidak mempunyai keterbatasan ilmu atau keterbatasan ilmu saat ini ya, kita gunakan saja ini yang untuk kita kembangbiakkan ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan mengambil sampel ya, beberapa isolat istilahnya ya dalam dunia pertanian itu, beberapa kilo yang ada di sini, mikroorganisme sini. Nah, kemudian kita akan bawa pulang ya, kemudian nanti kita akan kembangbiakkan di rumah ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan dengan kontennya ya.
Oke, ini kita ambil beberapa agak sekilo atau 2 kilo saja ya dari mikroorganisme yang banyak ini. Dan nanti juga kita ambil sedikit di serasah daun bambu ya. Kita ambil 1 atau 2 tempat saja nanti. Kemudian ini yang nanti kita akan coba kembang biakkan ya. Nah, nanti setelah kita kembang biakkan ini dengan beberapa cara tertentu nanti, ini nanti yang akan kita aplikasikan ke tanah, ke lahan kita masing-masing ya. Jadi bisa jadi nanti aplikasinya itu bisa dalam bentuk padat, tapi mungkin akan lebih praktis kita aplikasikan dalam bentuk cair ya. Karena mikroorganisme itu, baik itu dia jamur maupun bakteri, sebenarnya itu adalah hidup dalam air ya. Jadi nanti walaupun nanti kita akan coba aplikasikan nanti dalam air ya, pengembang biakannya ini itu tidak masalah ya. Karena apa? Karena mikroorganisme itu bisa hidup di dalam cairan ya. Jadi kita tidak usah banyak-banyak sekali ngambil ya. Jadi cukup segini saja ya. Cukup 1/4 aja. Nah, jadi sebenarnya kalau kita rutin memberikan mutasi ya, atau memberikan memberikan rehab untuk memperkaya terus mikroorganisme di lahan kita, itu hampir dapat dipastikan ya bahwa lahan kita itu akan lebih subur ya. Nah, karena kita tahu bahwa ketika aktivitas di lahan ya, pasti bahan kita itu banyak tergerus ya. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan ya. Jadi kita tidak bisa memastikan mikroorganisme yang ada di lahan kita masing-masing itu. Apalagi kalau seandainya teman-teman berada di perkotaan ya seperti saya ya, yang tanamannya itu ditanam dalam planter bag atau drum poly bag ya. Mungkin kita akan cari di 1 tempat lagi atau 2 tempat lagi, mencari serasah bambu ya. Dimana nanti kita makin kaya isolat dari mikroorganismenya, makin besar kemungkinan kita itu akan mendapatkan dari mikroorganisme yang bisa kita kembangkan ya. Mungkin kita ke tempat lain lagi ya. Oke, baiklah sahabat tani, kita akan mengambil serasah daun bambu ya yang ada di tempat ini. Ini sebenarnya tempat yang berbeda dari tempat yang tadi ya. Ini sebenarnya sudah masih tetap di wilayah Jakarta Timur, tapi ini sudah daerah jalan arah Raya Bogor ya. Di sini ada ditumbuhi oleh beberapa bambu ya, pohon bambu, dan semuanya ini adalah masih lingkungan komplek perumahan juga ya. Nah, tapi ginilah kondisi kita hidup di kota ya. Kita tetap masih berminat untuk melakukan pertanian organik, tapi kita mempunyai keterbatasan. Namun dengan keterbatasan itu tidak harus menyurutkan ya semangat kita untuk melakukan proses pertanian organik ya. Karena tetap saja ada solusi dan ada jalan bagi kita untuk bisa tetap melakukannya ya. Nah, walaupun ini saya ambil dari serasah-serasah yang tumbuh seperti ini, tapi tidak masalah. Ini kita ambil saja sedikit saja serasah bambu di sini ya. Karena kita di sini hanya untuk mengambil isolatnya saja ya. Ambil beberapa tempat lagi ini. Nah, mudah-mudahan mikroorganisme yang ada di serasah ini sudah banyak ya, sehingga nanti ketika kita akan kembangkan itu akan bisa lebih kaya dengan menggunakan serasah daun yang tadi hutan tadi ya. Nah, sebenarnya ini bukan hutan tapi adalah perumahan, tapi ditumbuhi oleh bambu ya. Nah, tapi mudah-mudahan ya mikroorganismenya akan tetap hidup di sini, dan kita mengupayakan untuk bisa mengambilnya sedikit saja ya. Nah, kayaknya ini sudah cukup ya. Jadi artinya kita
mengembangkan biakan mikroorganisme tanpa harus merusak dari alam kita ya. Kita hanya mengambil cukup sedikit saja dari serasa ini yang kita bawa pulang dan kita kembangkan ya. Ya, nanti kita ikuti kegiatan saya untuk melaksanakan mengembangbiakan mikroorganisme yang ada di Left Mall atau di Serasa Daun ini. Oke, baiklah sahabat tani, kita akan melanjutkan ya pembuatan cara pengembangbiakan dari mikroorganisme yang tadi telah kita ambil ya di beberapa tempat tadi. Jadi kita cukup lumayan banyak ya dapatnya. Ini ada serasa daun yang dari hutan kota tadi. Juga sini ada lumayan juga ya kita dapatkan serasa dari daun bambu ya. Jadi kita akan coba pisahkan dulu ini ya. Ini tidak harus kita cuci ya, karena memang kita akan mengambil mikroorganismenya ya. Jadi untuk bisa mengembangbiakan ini ada beberapa persyaratan atau beberapa bahan yang harus kita butuhkan ya. Pertama kita butuh serasa daun hutan ini ya. Itu sekitar untuk 20 liter ini, dan ini kita akan masukkan kembangkan di sini ya. Itu cukup dengan 1 kilo saja ya. Jadi 1 kilo ini kita masukkan ke dalam wadah ini ya. Jadi wadahnya terserah apa saja ya. Ya kebetulan saya punya ember cat bekas ini ya, kita masukkan ini. Jadi ember ini ukurannya lebih kurang 20 liter ini ya, 20 atau 25 liter ya. Jadi kita masukkan sekitar 1 kilo saja ya. Nah, seperti yang pernah kita diskusikan di beberapa channel YouTube saya, untuk kita bisa mengembangbiakan dari suatu mikroorganisme ada beberapa syarat ya yang harus kita penuhi ya. Yang pertama, mikroorganisme itu perlu dikasih makan ya. Ini penting dulu. Maka kita nanti harus memasukkan makanannya ke dalam ini ya, agar dia bisa berkembang biak ya. Yang kedua, mikroorganisme itu dia butuh energi. Nah, kemudian yang ketiga, mikroorganisme itu dia butuh respirasi atau pernapasan ya, atau oksigen. Jadi minimal 3 syarat ini harus ada ya dalam sebuah proses untuk kita bisa mengembangbiakan mikroorganisme ya. Nah, untuk memberikan makan dari mikroorganisme itu, mikroorganisme akan butuh namanya glukosa. Nah, glukosa itu nanti kita bisa ambil dari molase, atau mungkin kita bisa gunakan saja karbohidrat ya. Itu nanti kita akan gunakan saja bekatul ya. Nah, kemudian satu lagi, mikroorganisme itu butuh energi. Nah, energi ini biasanya mereka terdapatkan dari karbon ya. Jadi nanti karbon itu bisa dalam bentuk dalam bentuk serbuk gergaji ya, kita kasih unsur karbon. Nah, atau mungkin nanti kita akan mengambil saja sedikit dari jerami itu ya, jadi jerami yang ada di situ ya. Jadi jerami itu sudah saya siapkan untuk alas kandang ayam saya, juga di situ ada ayam ya. Nah, kemudian yang terakhir itu mikroorganisme ini harus ada oksigen ya. Nanti kita menggunakan aerator ini ya. Jadi prosesnya akan seperti itu saja. Jadi proses itu akan sesederhana itu saja ya. Nah, untuk memperkuat dari proses pengembangbiakan mikroorganisme itu, kita bisa tambahkan satu senyawa lagi atau satu unsur lagi, yaitu adalah lactobacillus, yaitu bakteri ya. Nah, biasanya makanya lactobacillus itu adalah merupakan bakteri penting, senyawa penting yang harus kita miliki ya. Nah, yang sebenarnya fungsinya itu banyak sekali. Jadi dalam proses fermentasi apapun, lactobacillus itu adalah sangat dibutuhkan sekali ya. Nah, lactobacillus cukup hanya 1 liter saja kita gunakan di sini ya. Jadi untuk lactobacillus atau asam laktat itu telah beberapa kali kita buatkan kontennya, videonya, itulah kita buat dari fermentasi dari kubis ya. Nah, nanti kita akan ambil 1 liter saya di situ. Nah, kemudian sebagai gambaran bagi teman-teman semua, alhamdulillah ini saya sudah berada di
ya gudang saya ya sebenarnya ya. Gudang nanti akan merangkap sebagai tempat pabrik pupuk saya ya. Nah, di sini nanti akan saya simpan semua produk-produk yang kita berikan konten, termasuk juga beberapa enzim-enzim yang telah saya siapkan itu ya. Jadi enzim-enzim itu sangat berguna sekali ya ketika kita melakukan proses-proses seperti ini. Maka kita butuh enzim itu ya untuk sebagai katalis ya, untuk mempercepat proses dari pelarutan dari unsur-unsur kimia yang ada di bahan fermentasi kita ya. Jadi makanya seperti teman-teman ketahui ya, bahwa limbah-limbah yang ada di rumah ini itu tak satu pun yang saya buang ya. Termasuk juga termasuk juga buah-buahan itu ya, buah-buahan busuk, kemudian kulit-kulit jeruk, kulit semangka. Jadi apapun yang ada di sini itu saya simpan ya. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa untuk melakukan proses fermentasi dari perigang organik itu bukan sebentar ya. Jadi konsep berpikir kita ketika kita masuk ke dalam dunia organik ini, kita harus bermain sistem ya. Jadi kita tidak bisa berpikir pragmatis ya. Kapan kita butuh itu kita harus dapat, tidak bisa seperti itu ya. Semua itu harus melakukan proses persiapan ya. Nah, kenapa? Karena kita mengikuti sistem ya. Sistem alam itu seperti itu. Makanya Tuhan itu adalah menciptakan alam semesta ini itu bukan dengan tiba-tiba ya, semua itu dengan proses perencanaan yang betul-betul matang ya. Walaupun Allah katakan itu adalah kun fayakun katanya ya, pokoknya apa yang dikatakan Tuhan itu jadi ya, tidak bisa seperti itu. Jadinya itu adalah butuh miliaran tahun ya. Jadi alam semesta ini saja dalam hitungan waktu itu udah lebih dari 13 miliar tahun ya. Bumi yang tempat kita tinggal itu Tuhan telah mempersiapkan busa kita hidup itu lebih kurang 4,5 miliar tahun ya. Baru kita bisa hidup di sini ya. Karena ada proses panjang yang harus dilakukan itu. Demikian juga dengan konsep pertanian organik ini ya. Makanya semua itu adalah butuh manajemen, butuh persiapan, butuh perencanaan, butuh pengawasan, butuh kontrol segala macamnya ya. Oke, kita akan lanjutkan dari detail. Tadi ini sudah 1 kilo bahan saya masukkan. Kemudian kita masukkan bekatul ya. Lebih kurang 1 kilo lagi ya. Jadi karena kita tidak ada timbangan ya, kita tidak perlu sekali nimbang ini ya. Yang penting kita misalkan perkirakan saja. Lebih kurang 1 kiloan ya. Kita masuk ke dalam. Nah, makanya jadinya dalam dunia organik bekatul ini menjadi sebuah bahan kunci ya untuk kita melakukan apa saja ya. Kenapa? Karena untuk kita bisa mengembangkan mikroorganisme, bakteri, jamur atau segala macam, nah kita butuh bekatul ini. Bahkan untuk kasih makan ayam itu yang kita fermentasi dengan prebiotik kita, iya kita juga butuh bekatul ini ya. Jadi makanya bekatul ini penting sekali. Dan bagi teman-teman yang ada di pedesaan ya bersyukur ya, karena bekatul ini ya bisa merupakan kadang-kadang juga limbah ya. Jadi andaikan pun dibeli mungkin dengan harga yang tidak begitu mahal ya. Nah, kemudian kita butuh lactobacillus ya. Jadi ini lactobacillus ini sudah saya kembangkan lama ya. Jadi ketika kapan saya perlu ya, saya juga sudah menyiapkan ya. Jadi saya tidak harus bingung lagi ya, makanya tetap saya simpan yang seperti ini. Ini juga lactobacillus ya. Nah, lactobacillus ya. Ini udah kita kembangkan tahun lalu ini ya. Nah, kita masukkan aja lactobacillus di sini, lebih kurang 1 liter ya. Oke. Nah, kemudian apa? Kemudian kita butuh sedikit karbon. Karbon ini terlalu banyak ya. Kita ambil saja dari jerami padi ini ya. Tapi sebenarnya saya juga ada, nanti kita masukkan juga nanti sebagai pembandingnya itu adalah serbuk gergaji ya. Tapi nak apa ini saja sedikit dulu, nanti kita masukkan lagi. Ini kurang ya. Nah, jerami padi ini jangan dibuang juga ya, jangan dibakar ya. Karena jerami padi ini adalah sangat bagus sekali untuk dunia pertanian kita ya. Baik itu nanti dia
melakukan sebagai pupuk kompos, tapi juga dia juga bisa berlaku sebagai asam umat, termasuk dia juga adalah untuk ini, untuk bisa mengembangbiakkan bakteri yang akan kita buat ya. Nah, saya rasa cukup ini saja ya, cukup ini saja yang kita butuhkan. Tadi ada serasah daunnya sebagai isolatnya untuk mengembangkan bakteri. Kemudian ada bekatul untuk makanannya. Ada jerami sebagai karbon untuk penambah energi. Kemudian ada lactobacillus tadi untuk mempercepat proses ya, untuk memperkuat proses dari pemecahan jerami sama bekatul tadi. Ya, kemudian kita kasih air ya. Jadi air itu adalah lebih kurang sekitar 10 atau 20 liter ya. Nah, jadi air ini kita ambil air kolam ini saja ya. Ini sebenarnya kolam belum jadi, sudah jadi, tapi belum saya kasih ikan. Sengaja ini kolam ini saya biarkan seperti ini ya, agar nanti mikroorganisme bisa hidup di sini dulu ya. Ini saya sudah kasih ini daun-daun pisang ya. Nah, sebentar lagi kita akan masukkan pembenah probiotik kolam ikan ya. Ini probiotik yang kemarin saya buat ya. Jadi mungkin agak seminggu lagi probiotik dari tandan pisang ya. Ini sudah saya nanti kita masukkan ke dalam kolam ini sebagian sedikit seliter atau 2 liter. Setelah itu nanti kita akan coba fermentasi biarkan, setelah itu baru kita masukkan ikan ya. Karena kalau seandainya langsung kita masukkan ikan, karena ini masih masih ada kimia dari semennya ya, itu kan bisa membunuh ikan-ikan kita ya. Jadi kita biarkan saja dulu hidup seperti ini, nanti baru kita akan coba bersihkan lagi ya. Oke, nanti kita tinggal kasih air saja ini. Kita kasih kolam ikan ini saja, karena air kolam ikan ini sudah mulai banyak mikrobanya ya. Karena ayam saya saya juga pelihara ayam di sini ya. Jadi ayam itu pun juga kadang-kadang kotorannya itu adalah juga dibuangnya juga di di dalam kolam ini ya. Tapi tidak masalah. Jadi kalau seandainya pun nanti kita akan memelihara ikan, terutama nila, kalau seandainya dia hanya membuangkan kotoran di situ tidak masalah, karena biasanya makanan kotoran ayam itu pun juga merupakan protein yang tinggi ya bagi ikan nila kita ya. Biasanya ikan itu ayam itu akan hanya membuang kotorannya di situ ya. Tapi biasanya ikan akan berada di sini ya. Jadi sini sudah mulai terintegrasi ya. Nanti situ ada ayam beberapa ekor, itu walaupun itu aja baru 3 ekor ya, tapi dalam 3 ekor itu udah menetas, itu ada 15 butir itu saya hitung itunya. Jadi mudah-mudahan kalau dia sudah menetas itu lumayan banyak ayam di sini ya. Tapi nanti sini pun saya biarkan seperti ini saja. Nanti akan saya juga pelihara bebek juga di sini ya, beberapa ekor. Kalau perlu nanti juga burung merpati di sini juga saya pelihara juga ya di kandang ini ya. Mereka kan 1 kali kasih makan saja ya. Jadi cukup ini saja ya prosesnya yang kita bisa kembang biakan. Nah, kemudian ya kita kasih oksigen ya dengan menggunakan aerator ini ya. Itu nanti kita ambilkan listriknya dari sana ya. Sini sebuahnya sudah ada tempat colokan listrik. Nah, kemudian kita proses fermentasinya itu sekitar 15 hari atau 20 hari. Ya paling lama 1 bulan lah. Nah, setelah ini 1 bulan baru inti kita akan aplikasikan ke lahan kita dengan gunakan spray ya. Jadi kita gunakan, karena dia cairan, jadi makanya kita akan rutin untuk menyemprotkan ke tanah ini ke tanah, jangan ke daun ke tanaman ya, ini ke tanah saja, sehingga kita secara bertahap ya, kita itu selalu merehabilitasi tanah kita ya, untuk menjaga keseimbangan mikroorganismenya. Mungkin nanti kita akan coba hasil dari ini nanti kita akan coba aplikasikan ya. Kita akan buat konten khusus ya. Nanti setelah ini lebih kurang 14 atau 20 hari kemudian kita akan lihat aja ini ya. Kita akan lihat ini hasil dari proses ini ya. Itu nanti kita akan cek mikroorganisme apa saja yang ada di sini melalui mikroskop ya.
apakah populasi dari mikroorganisme itu, baik itu dia bakteri, jamur, alga, atau yang lain ya, bisa kita cek nanti di bawah mikroskop ya. Jadi kita akan melihat kerapatan dari populasi dari mikroorganisme itu ya. Mungkin demikian saja sahabat tani, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan puasa dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.